Halo Sobat Rasain. Gua Ahmad Dan gua Rangga. Selamat datang di Rasain Channel. Dalam video kali ini, Rasain Channel akan memberitahukan bagaimana pola atau teknik bernapas ketika berada di dalam air. Dan juga buat Sobat Rasain yang belum subscribe, rasain dulu, tonton dulu, subscribe dulu, like dulu, baru komentar. Berenang adalah kegiatan yang dilakukan di dalam air untuk menuju suatu tempat ke tempat lainnya. Contoh umumnya di kolam renang, danau, sungai, laut, dan lain-lainnya secara teratur. Yang dimaksud dengan teratur di sini adalah gerakannya dan pola pernapasannya. Apa fungsi berenang dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, untuk pertahanan diri atau keselamatan diri, sebagai olahraga atau kebugaran tubuh, bahkan ada yang bilang sebagai penghilang stres setelah melakukan kegiatan sehari-hari. Berenang bisa menjadi bekal keahlian anak di masa mendatang, karena beberapa pekerjaan khusus juga membutuhkan keahlian berenang, guys. Seperti adik-adik yang memiliki cita-cita menjadi seorang tentara, polisi, awak kapal laut, bantuan keselamatan wajib dimulai dari sekarang. Dengan motivasi keselamatan dan sebagai keahlian penunjang dalam kehidupan sehari-hari, tim Rasain Channel termotivasi untuk mengajak teman-teman untuk belajar berenang. Ini sebetulnya pertanyaan dari gue juga ya, sama teman-teman gue itu yang pada banyak nggak bisa renang. Untuk kita tuh biar tahu caranya bernafas di dalam air itu kayak gimana sih? Oke, begini Bang Rangga dan Sobat Rasain Channel. Banyak informasi yang saya dapetin juga. Kenapa orang takut menyelam atau melakukan aktivitas di air seperti berenang, menyelam gitu ya Bang Rangga ya. Karena yang saya tahu nih teman-teman, jadi pada saat yang ngelakuin nyemplung ke air, dia nggak tahu pola pernapasan. Akhirnya kesedot ke hidung, sakit, sehingga nggak mau lagi nyelam, takut karena nggak tahu tekniknya. Hal pertama yang akan saya beritahukan kepada Sobat Rasain adalah pola bernapas ketika melakukan kegiatan di air. Jadi sebelum kita melatih gerakan renang kita atau teknik berenang kita, atau teman-teman yang ingin belajar diving, snorkeling, hal pertama yang harus diperhatikan dan harus dipelajari adalah pola bernapasnya dulu. Setelah itu kita akan berlatih mengenai teknik gerakan. Oke Mat, jadi kita bisa mulai sekarang nih. Kita langsung mulai aja sekarang. Tapi sebelum mulai latihan, saya mau ingatkan kepada teman-teman Rasain, sebelum melakukan kegiatan di air atau kegiatan olahraga lainnya, pemanasan dulu ya. Kita berdua udah pemanasan tadi. Nanti ada videonya mengenai pemanasan di video-video yang lain ya. Sekarang kita langsung mulai aja teknik bernapas ketika melakukan kegiatan di dalam air. Tentunya berbeda ya. Teknik bernapas ketika kegiatan di air itu seperti ini. Kalau di darat kan naik napas menggunakan hidung, lalu dikeluarkan mulut seperti ini. Itu kalau di darat. Nah, sedangkan di air mengambil napas menggunakan mulut dan dikeluarkan menggunakan hidung. Oke Rangga, gua akan contohin tekniknya di air. Lu liatin dulu, baru ntar praktek bareng-bareng. Teman-teman Rasain, ikutin ya videonya sampai dengan selesai, biar pintar berenangnya. Oke, jadi Sobat Rasain, nanti kita akan diajari sama Bang Ahmad teknik pernapasan di dalam air. Langsung aja ke videonya. Sobat Rasain Channel, saya akan mencontohkan bagaimana teknik atau pola bernapas ketika di dalam air. Perhatikan dulu teknik yang saya akan contohkan. Jadi di darat kita ambil napas menggunakan mulut seperti ini ya. Lalu hembuskan melalui hidung ketika berada di dalam air. Tujuannya kenapa? Agar teman-teman tidak kesedot air ya. Nih, saya contohin ya.
Oke, sekarang Bang Rangga tarik napas menggunakan mulut, lalu hembuskan menggunakan hidung di dalam air. Bisa dimengerti? Siap, Bang Ahmad. Oke, praktekkan. Oke, pelan-pelan saja, jangan buru-buru. Terus dipraktekkan 5 kali, berhenti. Sekarang Bang Rangga udah bisa melakukan teknik pernapasan ketika berada di dalam air. Hal kedua yang harus pelajari adalah bagaimana teknik mengapung dan menyelam. Oke, Oke? let's go. Sekarang Bang Adam tarik napas, lalu tahan. Rasakan apa yang terjadi. Oke guys. Sekarang Bang Rangga tarik napas, pelan-pelan saja. Tarik napas, ditahan, dikunci, lalu rasakan apa yang terjadi. Oke, dimulai. Bagaimana? Apa yang dirasakan? Magic, kita melayang sob. Oke Bang Rangga, barusan Bang Rangga udah melakukan teknik pengapungan, Oke, ya. ya. Dan apa yang dirasakan tadi setelah menahan napas, lalu merelaksasi tubuh, apa yang dirasakan? Yang dirasakan itu pada saat sudah menahan nafas, ketika kita menyelamkan badan ke dalam air, itu rasanya mengambang sob. Jadi kaki kita itu benar-benar nggak menyentuh lantai. Oke, sekarang teknik mengapung yang kedua. Mas Rangga tarik napas sebanyak-banyaknya, lalu angkat kedua kakinya. Dan apa yang dirasakan? Jadi apa yang dirasain Bang Rangga? Wow, magic. Iya. Hal ketiga yang akan saya kasih tahu ke sobat rasain, yang dipraktekkan Bang Rangga, korban kita guys. Jadi Bang Rangga tarik napas. Setelah badan seimbang mengapung, Bang Rangga keluarin napas menggunakan hidung. Oke, dan apa yang akan terjadi guys? Lu seimbangin dulu, jangan buang napas dulu. Oh, oke. Oke? sorry. Bang Rangga seimbangin dulu. Setelah seimbang, baru hembuskan napas menggunakan hidung. Oke. Dan apa yang akan terjadi? Oke. Badan akan memberat, benar tidak? Tenggelam sob. Tenggelam.
Oke sobat rasain, setelah saya melakukan praktek latihan yang diberikan oleh Bang Ahmad, saya mendapatkan ilmu agar mudah beradaptasi di air. Hal pertama yang saya dapatkan adalah pola pernafasan, sehingga saya lebih tenang dan rileks ketika berada di air. Hal kedua yang saya dapatkan adalah saya mampu mengapung ketika berada di air. Dan hal ketiga yang saya dapatkan adalah saya dapat mengendalikan tubuh saya ketika saya ingin menyentuh dasar air. Jadi kesimpulannya sob, saya mampu tenang, rileks, dan tidak panik ketika berada di air. Oke sobat rasain, barusan saja tadi kita sudah berikan informasi mengenai teknik pola bernapas ketika melakukan kegiatan di dalam air dan teknik mengapung ketika di dalam air. Bagaimana Bang Rangga tadi kesan-kesan latihannya? Oke, jadi menurut gue sih itu sangat berguna ya. Jadi ketika kita ingin melakukan renang, sebaiknya belajar pola pernapasan terlebih dahulu supaya agar kita di dalam air itu tidak panik. Ya, jadi buat teman-teman yang sekarang masih panik untuk melakukan penyelaman di dalam air atau berenang, latih dulu pola pernapasan dan teknik mengapungnya. Oke. Dan kedepannya kita akan latihan gerakan berenang. Oke guys, tungguin terus video-video Rasain Channel yang akan datang. Tentunya lebih informatif lagi, hal-hal informatif lagi yang akan kita berikan. Oke, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini sob. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, like dan share video ini, dan nantikan video-video informatif kita selanjutnya. Tetap di Rasain Channel.